Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Nabi bersabda, 2 rakaat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya dan apa-apa yang di dalamnya. Rawahu Tirmizi. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Nah, sebelum masuk ke hadisnya tadi ada koreksi sedikit. Yang betul itu mahalul qiyam itu bacaannya yang betul wal mala sallau alaika, wal mala sallau alaika. Yang tadi banyaklah, itu banyak yang salah di situ. Wal mala sallu, yang betul wal mala sallau alaika. Bacaan yang lebih tepatnya, karena nanti artinya beda. Yang lebih tepat wal mala sallau alaika. Raq'atal fajri, 2 rakaat fajar. Ya, maksudnya 2 rakaat qobliyah subuh. Nanti insyaallah kita bahas nih, salat ada fardu, ada sunnah. Sunnah nanti dibagi, ada yang muakkad terkait dengan waktu, ada yang dzatu sabab, ada yang terkait dengan sebab tertentu, ada yang nafal mutlak, tidak ada kaitan waktu, enggak ada kaitan sebab, pokoknya mau sholat aja. Itu namanya sholat sunnah nafal mutlak. Nah, sholat di antara sholat sunnah yang muakkad, yang ada kaitan waktunya, yaitu yang kita kenal dengan sholat rawatib, ya, atau yang lebih umum dikenal dengan qobliyah ba'diyah. Itu sholat qobliyah, sholat ba'diyah, nama lainnya sholat rawatib. Nah, termasuk di antara sholat rawatib qobliyah subuh. Ini yang dibahas di hadis ini. Raq'atal fajri, 2 rakaat fajar, yaitu 2 rakaat sholat qobliyah subuh, yang mana masuknya setelah masuk waktu fajar berbarengan dengan waktu subuh. Kita disunahkan sholat sunnah dulu, itu 2 rakaat. Nah, 2 rakaat ini, 2 rakaat qobliyah subuh ini khairun minad dunya, lebih baik dari dunia, wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalamnya, atau bahasa gampangnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini insyaallah udah ma'ruf nih hadis, mungkin insyaallah udah sering dengar. 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Nah, dijelaskan sama ulama apa maksudnya lebih baik dari dunia dan seisinya. Di situ ada, paling tidak ada 2 versi. Apa maksudnya sholat 2 rakaat subuh, sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik dari dunia dan seisinya? Yang pertama, versi pertama, in humila dunya ala a'radiha wa zuhratiha. Kalau dunia ini kita mau artikan dunia ini sebagai, ya, hal-hal duniawi, benda-benda duniawi, maka nanti hadis ini artinya pahala dari sholat sunnah qobliyah subuh, pahala yang kita dapat dari 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik dari seluruh benda-benda yang ada di dunia. Jadi versi pertama memaknai hadis ini, pahala yang kita dapat sebab kita melakukan 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih baik dari benda-benda yang ada di dunia dan seisinya. Kenapa bisa lebih baik? Innama kanata khairan minha li anna dunya faniyah wa thawabuhuma baqin. Yang pertama alasannya karena benda-benda semua hal-hal duniawi ini fana, akan hilang,
akan musnah. Namanya juga hal duniawi. Dunia ada waktunya, sampai kita meninggal, sampai kiamat habis itu dunia. Tapi pahala dari 2 rakaat ini bakin, akan kekal nanti ada di akhirat. Hasilnya bisa kita petik nanti di akhirat. Sehingga kesimpulannya, pahala dari 2 rakaat ini lebih baik dari dunia dan seisinya. Kenapa? Karena pahalanya itu kekal. Nanti kita bisa petik hasilnya di akhirat. Tapi kalau benda-benda duniawi ini fana, nanti akan hilang pada waktunya. Yang kedua, kanata khairon minha li'anna na'imaha la yakhlu an kadrin nasab wa ta'ab. Karena kenikmatan dunia, benda-benda duniawi itu kita untuk mendapatkannya harus susah payah dulu, letih dulu baru dapat. Adapun pahalanya 2 rakaat ini dia bisa kita dapatkan min ghairi kadrin, tanpa susah payah. Cuman sholat 2 rakaat 5 menit selesai, tapi dapat pahala yang kekal. Sementara benda-benda atau kenikmatan duniawi sudah nantinya fana, dapatnya susah. Sehingga disimpulkan pahala dari 2 rakaat ini, 2 rakaat sunnah qobliyah fajar, lebih baik dari dunia dan seisinya. Dari 2 sisi tadi. Karena yang pertama dapatkannya mudah, kalau dunia dapatnya susah. Yang kedua sudah mudah, kekal lagi. Kalau duniawi sudah susah, fana lagi. Itu penjelasan pertama. Kemudian penjelasan kedua, in humila alal infaq fi sabilillah fatakunu hatani rakaatani aktsara thawaban minha. Bisa juga hadis ini diarahkan 2 rakaat lebih baik dari dunia dan seisinya. Maksudnya, seandainya dunia dan seisinya kita infakkan fisabilillah, kita punya dunia seisinya, terus kita sedekah, terus dapat pahala dari sedekah yang dari dunia dan seisinya, maka pahalanya 2 rakaat qobliyah subuh ini lebih besar dari pahala kita sedekah dunia dan seisinya. Itu arti versi kedua. Kenapa kok bisa begitu besar pahalanya? Wa a'tallahu hadza thawabal kabir alal amalil qalil li'anal insan fi dzalikal waqti yaglibu alaihin naumu. Ya, kenapa kok besar banget pahalanya? Cuman sholat 2 rakaat, pahalanya melebihi pahala sedekah dengan dunia dan seisinya. Kan berarti besar banget pahalanya. Kok bisa besar begitu? Ya, Allah memberi pahala yang besar ini padahal amalannya terlihat mudah. Kenapa? Li'anal insan fi dzalikal waqti yaghlibu alaihin naumu. Karena biasanya di jam-jam itu orang masih tidur semua, masih kalah sama tidurnya. Terus apa urusannya kalau orang kalah sama tidurnya? Wa ma'adzalika yujahidu nafsahu. Dan bersamaan dengan orang-orang masih kalah dengan tidurnya, yujahidu nafsahu, dia melawan nafsunya, wa yaqumu baina yadayillahi, dia bangun atau dia menghadap ke hadapan Allah melalui sholat tadi, li'ada'i naflin, untuk melaksanakan sholat sunnah, padahal laisa mukallafan bihi, padahal ya namanya sholat sunnah nggak wajib. Istilahnya dia belak-belain di jam-jam orang tidur, dia melakukan sholat sunnah, dia lawan nafsunya, padahal pun nggak sholat dia nggak dosa. Dia nggak sholat qobliyah subuh pun dia nggak dosa, tapi dia belak-belain bangun melawan nafsunya, melakukan sholat yang kalau dia tinggalkan pun nggak dosa padahal. Nah, akhirnya karena usahanya itu dapatlah dia pahala yang besar ini, karena dia merelakan melawan hawa nafsunya untuk melakukan hal yang kalau dia nggak lakukan nggak dosa padahal. Jadi itu di situ dinilai sebuah ibadah yang luar biasa ikhlasnya. Lain sama hal-hal wajib. Kita bulan puasa nahan nggak makan, nggak minum, nggak kumpul sama istri dan lain-lain. Kenapa? Ya takut dosa.
kita bela-belain ngelawan nafsu karena takut kalau nggak puasa kita dosa. Seandainya puasanya nggak wajib, mungkin kita males puasa di hari itu, kan gitu. Nah tapi kalau sholat sunnah ini, padahal kita nggak melakukan pun nggak dosa, tapi saking kita pengen megang sama ajaran sunnah, kita bela-belain tuh di jam orang tidur kita melakukan sholat sunnah qobliyah subuh. Nah dari sisi itu makanya pahalanya sangat besar. Di sebagian hadis lain, di hadis qudsi, Allah katakan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Seorang hamba itu kalau dia sudah sering mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah, itu dia akan dapat kecintaannya Allah. Kalau dengan yang wajib ya dapat juga, cuman masih ada kemungkinan tadi, orang tuh kalau wajib masih banyak terpaksanya, saking takut dosa aja. Tapi kalau udah melakukan yang sunnah, padahal dia nggak dibebani, nggak dilakukan pun nggak dosa, tapi dia masih melaksanakan, ya berarti itu dia memang betul-betul ikhlas dalam ibadahnya, sehingga itu menjadi jalur untuk mendapat cintanya Allah. Kalau sudah dapat kecintaan Allah, di sebagian riwayat Allah itu kalau sudah cinta kepada hambanya, Allah mengabari ke malaikat Jibril, wahai Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wahai malaikat Jibril, saya ini cinta sama si fulan, maka hendaklah kamu cinta juga sama dia. Akhirnya malaikat Jibril ngumumin ke ahlus sama, ke makhluk-makhluk langit, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu. Allah itu cinta sama seorang fulan, maka hendaklah kamu makhluk langit cinta sama si fulan. Akhirnya dicintai oleh makhluk langit. Kalau makhluk langit sudah cinta sama dia, fayudhu lahul qabulu fil ardi, akhirnya dia jadi makhluk yang diterima di muka bumi. Orang-orang pada cocok sama dia. Gara-gara apa? Bermula dari mengamalkan sunnah. Karena dengan mengamalkan sunnah, dia dapat kecintaan Allah. Allah kalau sudah cinta mengumumkan ke malaikat Jibril, akhirnya malaikat Jibril umumkan ke makhluk langit, jadi semuanya cinta. Kalau makhluk langit sudah cinta, akan makhluk ini si orang ini akan jadi sosok yang diterima di muka bumi. Orang-orang cocok sama dia dan lain-lainnya. Nah, itu singkatnya pembahasan tentang hadis ini. Kemudian ada beberapa masail lah, ini lebih mengarah ke fikih tentang sholat sunnah nih. Yang pertama, nudiba ta'khiru ratibatin qabliyatin ba'da ijabatil muadzin. Disunnahkan, tadi kita sudah singgung, sholat rawatib itu qobliyah dan ba'diyah. Ada qobliyah subuh, qobliyah zuhur, asar, maghrib, isya. Itu ma'ruf lah, insyaallah sudah kita tahu semua. Nah, sholat sunnah qobliyah kapan masuk waktunya? Ya berbarengan dengan masuk waktu sholat fardu. Qobliyah subuh, kapan kita bisa lakukan? Kalau sudah adzan subuh. Qobliyah zuhur, kapan kita bisa lakukan? Kalau sudah masuk adzan zuhur, masuk waktu zuhur dengan adzan. Qobliyah asar, kapan bisa kita lakukan? Ya kalau sudah masuk waktu asar, yaitu adzan asar. Qobliyah maghrib, ada qobliyah maghrib, walaupun jarang lah. Bahkan sebagian salaf juga nggak terlalu melaksanakan itulah. Karena ada khilaf waktunya maghrib itu sempit, ada khilaf di waktu wajib sholat maghrib. Alhasil qobliyah maghrib, kapan masuk waktunya? Ya kalau masuk waktu maghrib, yaitu adzan maghrib. Qobliyah isya, kapan masuk waktunya? Kalau masuk waktu isya, yaitu adzan isya. Nah, ada kesunahan wa nudiba ta'khiru ratibatin qobliyatin ba'da ijabatil muadzin. Sunnahnya kita melakukan sholat qobliyah itu walaupun ketika azan sudah masuk waktunya kita bisa, tapi sunnahnya ditakhir, agak ditunda. Sampai kapan? Sampai kita menjawab azan. Jadi nanti nih azan isya, muadzinnya baru Allahu Akbar, kan sudah masuk waktu isya. Itu kita udah bisa langsung qobliyah, itu sudah bisa. Karena dengan muadzin mengucap Allahu Akbar berarti sudah masuk waktu isya. Kalau sudah masuk waktu isya sudah bisa qobliyah isya. Kalau kita mau langsung itu sah, bisa. Tapi sunnahnya
melakukan sholat sunnah qobliyah itu ditunda sedikit sampai kapan? Sampai selesai jawab adzan. Jadi biarkan si muadzin adzan sampai selesai, terus kita jawab satu-satu tuh adzan Allahu Akbar terus sampai la ilaha illallah, baca doa adzan, baru kita sholat sunnah qobliyah. Jadi sunnahnya walaupun untuk sahnya udah bisa mulai adzan Allahu Akbar, kita buru-buru si muadzinnya adzan ya kita langsung sholat qobliyah, bisa aja, sah-sah aja karena memang sudah masuk waktunya. Tapi kalau mau yang lebih bagus, yang lebih sesuai sunnah, melakukan sholat qobliyahnya ditunda sedikit, tungguin adzan selesai sambil kita jawab adzannya, baru kita sholat sunnah qobliyah. Itu masalah yang pertama. Kemudian masalah yang kedua termasuk disunahkan kita atau jangan itulah. Wa yadkhulu waqtu ratibah muakkadah wa ghairiha al-qabliyah bidukhuli waqtil fardi walau majmu'an jama' takdim. Yaitu tadi sudah masuk waktu qobliyah dengan masuknya waktu sholat. Terus kapan selesainya? Kapan batas akhir kita sholat sunnah qobliyah? Misalkan kita sholat adzan subuh, terus kita belum sholat qobliyah subuh, sampai akhirnya keburu kita sholat fardu subuh. Apakah habis sholat fardu bisa sholat qobliyah? Atau adzan duhur, kita datang agak telat nih, adzan duhur, kita datang agak telat, baru masuk masjid, qomat, akhirnya kita sholat sunnah duhur, sholat fardu duhur. Apakah setelah sholat fardu kita masih bisa sholat qobliyah? Faham nih gambarannya ya? Jawabannya bisa apa nggak bisa? Bisa, masih bisa. Jadi sholat sunnah qobliyah masuk waktunya berbarengan dengan masuk waktu sholat fardu. Qobliyah duhur ya berarti mulainya pas adzan duhur, tapi selesainya bukan dengan sholat fardunya. Dalam arti kalau kita masuk masjid udah qomat, sholat fardu duhur, abis itu masih bisa qobliyah. Jadi batasan akhirnya qobliyah itu sama persis kayak sholat fardu, masuknya bareng, keluarnya bareng. Sholat qobliyah duhur bisa mulai dilaksanakan pas adzan duhur, batas terakhirnya adzan asar. Jadi walaupun kita udah sholat fardu duhur, abis itu mau qobliyah masih bisa. Dan itu terhitung sebagai sholat yang adaan, bukan kodoan. Terhitungnya masih sholat di waktunya. Kan sholat ada adaan, ada kodoan. Sholat adaan itu masih di waktu yang sesuai. Sholat kodoan sudah di luar waktu. Nah sholat qobliyah itu waktu adaannya mulai masuk waktu sholat fardu sampai keluar waktu sholat fardu. Jadi tidak terbataskan dengan sholat fardunya. Nanti adzan isya pas adzan wudhu kita batal, terus kita akhirnya wudhu dulu, masuk masjid udah qomat, belum sempat sholat qobliyah, akhirnya kita langsung sholat fardu. Setelah salam bisa nggak qobliyah? Bisa masih. Kapan batasnya? Entar adzan subuh. Begitu juga sholat qobliyah subuh. Kita bangun-bangun sudah mepet, udah jam 5 kurang. Ini kalau anak qobliyah subuh, habis nih waktu fardunya, ya jangan qobliyah dulu, fardunya dulu. Nanti qobliyahnya bisa diundur belakangan setelah sholat fardunya. Gitu. Jelas nih ya. Jadi masuknya berbarengan dengan sholat fardu, keluarnya berbarengan dengan sholat fardu. Itu yang muktamadnya, walaupun ada ulama yang berpendapat sholat qobliyah kalau kita sudah sholat fardu selesai, nggak bisa. Ada pendapat itu, ada kita masuk masjid udah qomat sholat jamaah duhur, kita sholat duhur terus abis sholat fardu duhur mau qobliyah. Ada ulama yang pendapat nggak bisa, dalam arti nggak bisa adaan, kalaupun kita laksanakan hitungannya kodoan. Ada yang pendapat gitu. Cuman yang muktamadnya sama persis kayak sholat fardunya.
masuknya berbarengan dengan masuk waktu sholat fardu, selesainya bareng dengan keluarnya waktu sholat fardunya. Itu masalah kedua di dalam sholat qobliyah. Nah, kemudian setelah kita sudah tahu waktunya qobliyah, termasuk dianjurkan kita mentakhir sholat qobliyah. Mentakhir itu kita tunda. Yang pertama tadi untuk jawab adzan. Yang kedua, gambaran kedua, kita sunnah sholat qobliyahnya entar aja, jangan langsung. Ada kesunahan kedua, kapan? Kalau kita masuk masjid sudah sholat jamaah. Akhirnya kalau kita bela-belain sholat qobliyah dulu, nggak dapat jamaahnya nanti, nggak dapat jamaahnya. Maka itu afdolnya udah qobliyahnya entar aja habis sholat fardu, kan bisa masih. Sholat qobliyahnya kan masih bisa habis sholat fardu. Jadi kalau kita masuk masjid, ini imam udah takbir, kalau ana belain qobliyah dulu, nggak dapat takbir bareng imam. Atau misalkan ini 1 menit lagi udah qomat, kalau ana qobliyah dulu, nanti nggak dapat takbir bareng imam. Maka itu sunahnya qobliyahnya tunda aja habis sholat fardu. Kan tadi memang bisa qobliyah setelah sholat fardu kan bisa. Jadi kita ikut dulu jamaah, takbir bareng imam, baru setelah sholat fardunya selesai, qobliyahnya kita taruh belakang setelah sholat fardunya. Itu dua gambaran kesunahan kita menunda qobliyah. Yang pertama buat jawab adzan. Jadi biarkan si muadzin adzan, kita jawab, baru kita qobliyah, baru kita sholat jamaah. Yang kedua tadi, kita masuk masjidnya agak telat. Ini kalau saya belain qobliyah, nanti takbirnya telat, takbir berjamaahnya tuh telat. Kan yang sunnah itu imam Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Tapi harus imam selesai dulu Allahu Akbar, imam selesai ro, kita langsung Allahu Akbar. Sunnahnya kan langsung, imam selesai takbir, makmum langsung takbir, sunnahnya gitu. Tapi kalau kasusnya kita datang telat, ini 1 menit lagi imam takbir. Kalau saya qobliyah dulu, nanti paling dapat sholat jamaahnya pas sudah walad dolin, gak dapat takbir bareng imam. Maka sunnahnya qobliyahnya ditunda, entar aja. Qobliyahnya habis sholat jamaah aja. Jadi tetap dapat keutamaan takbir setelah imam langsung. Baru qobliyahnya bisa kita tunda, karena memang tadi waktunya qobliyah bisa dilakukan setelah sholat fardunya. Itu masalah kedua yang kita disunahkan mentakhir atau menunda sedikit sholat qobliyah. Itu. Kemudian sedikit lagi masalah ba'diyah, itu kan tadi qobliyah karena hadisnya qobliyah subuh. Jadi tadi yang perlu diingat juga, kalau kasusnya qobliyah subuh, yang perlu diperhatikan juga kalau bangun waktunya udah mepet nih. Anggaplah subuh habis jam 5, kita bangun jam 5 kurang 5. Kalau dibelain qobliyah subuh, akhirnya sholat fardunya di luar waktu, ya jangan qobliyah kalau gitu. Sholat subuh dulu biar di dalam waktu, qobliyahnya belakangan. Qobliyahnya belakangan. Terus ba'diyah, kapan masuknya waktu ba'diyah? Kapan kita sudah bisa sholat ba'diyah? Kalau qobliyah tadi sama persis kayak sholat fardu, adzan duhur kita langsung bisa qobliyah duhur. Kalau ba'diyah patokannya sholatnya, bukan adzannya. Jadi kapan kita bisa ba'diyah subuh? Kalau ba'diyah subuh nggak ada. Kapan kita bisa ba'diyah zuhur? Bukan kalau adzan duhur, tapi kalau sudah sholat duhur. Jadi kalau kita sholat duhurnya jam 1, ya berarti setelah itu baru bisa ba'diyah. Sholat duhurnya jam 2, baru habis itu bisa ba'diyah. Sholat asar jam 4, baru habis itu bisa ba'diyah. Sholat asarnya, asar gak ada ba'diyah, maghrib. Sholat maghrib jam 6 pas, berarti bisa ba'diyahnya setelah jam 6. Sholat maghribnya jam 6.15, ya berarti ba'diyahnya baru bisa setelah 6.15. Dan seterusnya. Jadi kalau sholat ba'diyah masuk waktunya setelah sholat fardunya, bukan setelah adzannya, tapi setelah sholat fardunya. Terus batas akhirnya kapan? Ya setelah keluarnya waktu fardu, sama keluarnya berbarengan. Kemudian yang terakhir tadi di awal kita bagi
secara umum sholat sunnah ada 3, sholat ada fardu ada sunnah. Sholat sunnah ada 3, ada yang berkaitan dengan waktu kayak qobliyah ba'diyah nih, berkaitan sama waktu sholat fardunya. Ada lagi sholat sunnah yang berkaitan dengan sebab, ya contohnya sholat tahiyatul masjid, itu terserah waktunya kapan aja, pokoknya sebab kita masuk masjid kita sholat. Itu sholat berkaitan dengan sebab, waktunya gak nentu. Ada lagi sholat sunnah mutlak, gak kaitan waktu, gak kaitan sebab, pokoknya anak mau sholat aja, itu namanya sholat sunnah mutlak. Nah kalau sholat fardu kita bolong, wajib dikodok. Bahkan kalau bolongnya tanpa udzur, wajib segera dikodok. Tapi kalau sholat sunnah ini bisa dikodok nggak? Ana mau kodok sholat duha, ana mau kodok sholat witir, ana mau kodok sholat qobliyah, misalkan gitu. Nah kalau sholat sunnah ini dilihat, kalau sholat sunnah yang kaitannya dengan waktu kayak qobliyah ba'diyah tadi, itu bisa dikodok. Jadi kasus tadi kalau qobliyah subuh bangun sudah mepet 5 kurang 5, akhirnya kita sholat subuh dulu, baru sholat subuh salam udah mulai terbit matahari, habis waktu subuh. Nah itu qobliyah subuhnya bisa kita kodok, jadinya kodokan tapi bukan adaan. Atau kita malam-malam gini baru ingat, oh iya tadi ana belum qobliyah zuhur, mau kodok qobliyah zuhur, bisa. Jadi kalau sholat sunnah yang kaitannya dengan waktu itu bisa dikodok. Tapi kalau sholat sunnah yang kaitannya dengan sebab, misalkan tahiyatul masjid, tadi kita masuk, ya bahkan saya sendiri tadi masuk belum tahiyatul masjid karena udah maulid kan. Terus habis isya saya habis ini mikir, oh ana mau kodok sholat tahiyatul masjid, gak bisa. Kalau sholat sunnah yang patokannya karena sebab, gak bisa dikodok. Ya karena sebabnya udah hilang, udah selesai. Sementara sholat sunnah itu dikerjakan setelah sebabnya. Tadi pas ada sebabnya kita nggak sholat, jadi nggak bisa dikodok. Kalau sholat sunnah yang disebabkan karena sebab tertentu, bukan kaitan waktu, kaitan sebab, itu tidak bisa dikodok. Kalau qobliyah ba'diyah bisa dikodok, kalau yang dengan sebab nggak bisa dikodok. Terakhir sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang nggak ada sebab dan waktunya, pokoknya mau sholat aja, yaitu jelas nggak bisa dikodoknya. Ana mau kodok sholat mutlak, kenapa tadi ente nggak sholat? Ya memang nggak sholat. Terus apa sebab kodoknya nggak ada? Kecuali kalau tadi kita sudah melaksanakan batal di tengah. Misalkan abis ini saya sholat apa? Bukan qobliyah, bukan tahiyatul masjid, pokok mau sholat sunnah aja. Pokoknya ana mau sholat sunnah 2 rakaat, baru rakaat 1 batal. Nah itu sunnah kita ulang lagi. Kalau sholat sunnah mutlak nggak sunnah dikodok, ya apa? Nggak ada waktu, nggak ada sebab, terus gara-gara apa ente mau kodok? Memang ente nggak sholat kok. Nah jadi nggak sunnah dikodok. Tapi kalau kita sudah sempat mulai sholat, usolli rakaataini, udah gitu doang, saya sholat 2 rakaat sunnah. Sunnah apa ya? Pokok sunnah, mutlak sunnah, nggak ada kaitan waktu sebab. Kita sholat, tengah-tengah sholat batal, baru 1 rakaat, padahal niatnya 2 rakaat. Baru 1 rakaat batal. Nah itu sunnah kita sholat lagi, ulang lagi. Itu ada kesunahan. Nah itu kurang lebih lah ringkasnya tentang pembahasan sholat-sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, doa maulid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'atah wa yarju rahmatahu wa ra'fatah. Allahumma bihormati hadha nabiyil karim wa alihi wa sahbihi salikina ala manhajil qawim. Ij'alna min khiyari ummati wasturna bidaili hurmati wahsyurna ghadan fi zumrati wasta'mil alsinatana fi madhihi wa nusrati wahyina mutamassikina bi sunnatihi wa ta'atihi wa mitna ala hubbihi wa jama'atihi. Allahumma adkhilna ma'ahul jannata fa innahu awwalu man yadkhuluha
وانزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في سنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور وفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحين بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.